Jumpa lagi dengan saya kawan. Di video kali ini saya akan coba untuk memperagakan bagaimana caranya mengukur ampere pada arus DC. Jadi ya, mengukur ampere beban arus pada arus tegangannya DC atau direct current. Ini ada permintaan dari kawan kemarin yang di kolom komentar pada video saya sebelumnya, minta divideokan bagaimana caranya untuk mengukur ampere atau arus pada arus DC. Oke kawan, kalau kita ini dalam pengukuran arus AC atau bolak-balik, kita biasanya bisa menggunakan tang ampere ya, klem meter. Tapi kalau untuk DC kita biasanya menggunakan multitester aja. Caranya itu dengan menserikan polaritas negatifnya. Jadi untuk pengukurannya kita harus menserikan prop dari multitester ini ke beban. Nah, contohnya seperti ini kawan ya. Ini kan adalah volt positif, polaritas positif, dan ini negatif. Kalau negatif ini kita langsung ke beban, dan untuk negatifnya kita melalui multitester ini. Jadi kita sentuhkan ke sini, ke terminal negatifnya, nanti yang jack satu lagi ini ke beban. Untuk contohnya kita bisa coba tes ini adalah digital tachometer ya. Kebetulan ini dia menggunakan baterai 6 volt kalau nggak salah saya ini. Biar kita coba dulu buka ya, baterai 6 volt. Oh maaf ya, ini 9 volt ya, baterainya 9 volt. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini adalah kutubnya positif. Kita coba untuk seperti ini. Ini kita alirkan ke sini. Seperti yang kita lihat di ampere, di miliampernya adalah 28,5 ampere. Di tachometer ini membutuhkan arus 29. Nah itu 29, 28, 29,4 miliampere. Ini adalah infrared. Tachometer ini menggunakan sistem infrared ya, untuk mengukur RPM pada suatu mesin atau benda yang berputar. Nah, yang kita lihat ini 29,6 ampere. Berarti arus yang dibutuhkan untuk mengoperasikan digital tachometer ini adalah 29,6 ampere. Jadi kira-kira seperti itu kawan. Untuk pengujian selanjutnya kita coba tes menggunakan ini coil. Ini adalah coil dari solenoid ya, solenoid untuk kontrol untuk buka tutupnya suatu valve yang bisa digunakan untuk pada pipa industri atau minyak ya. Jadi coil ini adalah fungsinya untuk membuka atau menutup
angin. Solenoid itu bekerja berdasarkan angin. Jadi inilah yang mengatur autonya, kelistrikannya ini. Kita lihat berapa miliampere yang dibutuhkannya untuk mengoperasikannya. Kalau di sini tertulis 200 miliampere. Range voltage-nya ada 20 sampai 26,4 volt. Nah, dan kita punya ada ini power supply, power switching 24 volt DC. Nanti kita coba ya untuk tes bagaimana berapa arus yang dibutuhkan untuk coil ini supaya bisa beroperasi. Oke. Seperti yang bilang saya tadi, untuk cara pengukurannya adalah yang positifnya kita joinkan ke power. Oke. Dan untuk negatifnya kita menserikannya dengan multitester. Jadi kita menghubungkan langsung ke power supply yang untuk positif negatifnya ya. Jadi kita kunci aja biar kita gampang memegangnya. Jadi ini negatifnya, ini positifnya 24 voltnya masuk ke coil langsung, sedangkan negatifnya kita melalui multitester ya, ikuti multitester, keluarnya masuk ke multitester dari probe warna hitam, yang warna merahnya kita hubungkan ke sini ke kabel. Oke, bagaimana kita lihatnya? Kita hubungkan power supply-nya ke stop kontak dulu. Oke, sudah hidupnya. Kita lihat berapa aja harus dibutuhkan untuk mengoperasikan coil ini. 196 miliampere ya. Ini lihat kawan, tanda LED-nya udah hidup. 193 miliampere. Untuk coil ini mungkin buat kawan yang belum tahu, dia kalau coil ini kalau sudah dialiri arus dia akan menghasilkan magnetnya seperti ini. Dia lengket, obengnya lengket. Jadi kalau di solenoid, magnet inilah yang dimanfaatkan untuk menarik piston yang ada dalam solenoid, sehingga piston itu yang nanti mengalirkan untuk membuka valve. Kalau untuk membuka valve dia memanfaatkan tekanan angin ya. Jadi solenoid nanti ada lagi tekanan anginnya dari kompresor. Nah, ini seperti ini kawan, ini sudah beroperasi. Metal yang lengket. Jadi arus yang dibutuhkan untuk mengaktifkan coil ini adalah sebesar 183 miliampere. Kira-kira seperti itu kawan. Ini untuk pengukuran yang lainnya bisa juga untuk pengukuran arus DC yang lainnya, misalnya pada power ampli atau power supply yang lainnya, bisa juga menggunakan multitester dengan cara kita campurkan negatifnya seperti ini, 182 miliampere. Ya, di sini juga ada kita sebuah relay. Ini adalah relay 24 volt DC ya. Relay 24 volt DC. Kita coba, tapi relay ini kebetulan kita tidak ada punya soketnya. Jadi kita coba untuk langsung mengikatnya di
Ini di kutubnya, di koilnya ini, koilnya relay ini. Di sini ada tertulis positif. (13, 14) berarti 13 positif, 14 negatif. Seperti ini. Mungkin tidak nampak ya. 13 positif, 14 negatif. Oke, kita coba dulu untuk menyambungnya dengan kabel ya, karena kita tidak punya soket. Bagaimana hasil berapa ampere atau berapa beban arus yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah relay ini. Sementara kita cabut dulu power supply untuk adaptornya. Ini kawan, ini 13, 14, ini 13, 14, 13, 14 ini adalah koilnya, 13 ini adalah kutub untuk positif. Jadi kita sambungkan aja langsung ya. Ini sebagai contoh aja ya, sebenarnya ini tidak bagus lah, tidak safety. Tapi gini hanya sebagai contoh untuk pengukuran kita. Oke, kita coba nyambung. Dan ini positifnya kita sambungkan ke power switching adaptor. Kita hidupkan dulu power switchingnya, adaptornya. Oke, seperti yang kita lihat tadi, untuk negatifnya langsung ke negatif keluaran dari adaptor atau power switching ini, dan untuk keluarannya dari multitester kita hubungkan ke relay ini. Oke. Nah, hidup kawan. Ini nampak dia beroperasi, lihatnya hidup. Pergerakannya relay, berapa arus yang dibutuhkan untuk mengaktifkan relay ini kita lihat. Nah, itu 41,7 mA untuk mengaktifkan coil dari relay ini. Nah, kita lihat kawan, 41,3 mA. Berarti arus DC yang dibutuhkan untuk mengaktifkan relay ini adalah 41,1 mA. Oke. Kalau di sini di relay ini tertulis untuk coilnya tidak ada ya. Ini hanya ada 5 ampere, tapi ini 5 ampere adalah untuk beban yang bisa kita isi ke NC dan NO nya ini. Kalau arus untuk coilnya sendiri tidak ada tertulis di sini. Oke kawan, saya rasa mungkin penjelasannya ini bisa dimengerti. Untuk pengukuran miliampere, maksud saya arus pada arus DC, pengukurannya harus diserikan dari powernya yang negatifnya ke beban. Nah, jadi arus yang kutub negatifnya kita melalui multi, nanti keluarannya ini kita kasihkan ke beban.
makanya terbaca di sini berapa beban yang terpakai. Kalau untuk arus AC biasanya seperti biasa kita gunakan dengan klimeter ya. Bagaimana cara menggunakan klimeter atau bang ampere, lihat di video saya yang lain sebelumnya. Semoga apa yang saya ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan yang baru belajar, karena saya pun masih juga belajar. Iseng-iseng ya, ini berapa voltase pada arus AC yang ada pada kontak ini. Kita lihat 216 volt. Oke kawan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.